Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria-kriteria tidak pasti dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maida Senja Permata dengan NPM 191100134 dari kelas 7C Manajemen Reg A, STIE Jasa Anggana Garut. Dalam kriteria-kriteria tidak pasti ini terbagi menjadi 5, yaitu kriteria maksimin, kriteria maksimal, kriteria minimax regret, kriteria Hurwitz, dan kriteria Laplace. Yang pertama yaitu nilai maksimin, yang dimana keputusan tersebut mencerminkan nilai maksimal dari nilai yang minimum. Jadi dari nilai-nilai yang paling kecil dipilih yang paling besar. Yang kedua yaitu kriteria maksimal. Kriteria maksimal ini memilih keputusan nilai maksimal dari payoff yang maksimal juga. Jadi dari nilai tersebut mana yang paling terbesar dan berani untuk mengambil resiko. Yang ketiga yaitu minimax regret, yang di sini dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul karena keputusan alternatif yang meminimumkan maksimal penyesalan, atau lebih secara rincinya itu keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Yang keempat yaitu kriteria Hurwitz. Nah, kriteria Hurwitz ini pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya pesimis atau optimis. Jadi untuk pengambilan keputusannya ini dikalikan dengan koefisien optimisme sehingga dapat mengukur optimisme pengambilan keputusan. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria Laplace, yang itu di mana memiliki bobot yang sama atau kemungkinan memiliki peluang yang sama. Dan ini adalah latihan soal yang akan saya bahas dengan kriteria-kriteria tersebut. Ada di mana obligasi alternatif investasinya itu ada obligasi, deposito, dan properti. Dan prospek pasarnya itu ada cerah, sedang, dan lesu. Bisa dilihat dalam cerah, obligasi terdapat 200, deposito 175, dan cerah untuk properti yaitu 250. Sedangkan untuk di sedang ada 65, 100, dan 150. Dan untuk dalam lesu, prospek pasar yang lesu yaitu ada 15, 40, dan minus 100. Nah, ini adalah penyelesaian dari nilai kriteria maksimin. Untuk penyelesaiannya yaitu ada obligasi, deposito, properti dengan nilai masing-masing yaitu 15, 40, dan minus 100. Untuk alternatif solusinya yaitu deposito yang bernilaikan 40. Karena dalam keputusan tersebut mencerminkan nilai maksimal dari hasil yang minimum. Jadi mengambil nilai yang paling maksimal dari nilai yang minimum, yaitu 40, karena 40 nilai yang paling besar di antara yang lainnya. Nah, untuk penyelesaian kriteria maksimal yaitu dari nilai obligasi, deposito, dan properti yaitu ada 200, 175, dan 250. Nah, untuk alternatif solusinya yaitu properti. Karena properti memiliki nilai yang paling besar di antara yang lainnya. Dan ya, bisa dikatakan merupakan nilai maksimal dari payoff yang maksimal. Jadi, keputusan tersebut mengambil nilai yang paling besar dan berani mengambil resiko. Yang selanjutnya yaitu kriteria regret. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya tersebut yaitu payoff maksimal dikurangi payoff alternatif dari peristiwa kejadian tersebut. Nah, seperti di cerah, di sedang, dan di lesu, semuanya dikurangi dari payoff maksimal dikurangi payoff alternatif. Dan alternatif solusinya yaitu deposito. Karena keputusan ini seperti yang tadi dikatakan dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan setelah memilih alternatif keputusan. Yang selanjutnya yaitu kriteria Hurwitz. Untuk penyelesaiannya yaitu masih sama dengan sebelumnya tapi berbeda rumus.
Nah, untuk rumusnya yaitu ada UR atau ukuran realisme, hasil maksimal dikali A ditambah hasil maksimal dikali A. Untuk keterangannya tersebut, A itu adalah 60%, yang dimana itu optimis. Untuk 1 dikurangi A, yaitu 40% atau 0,4, yang dimana bisa disebut dengan pesimis. Seperti dalam tabel tersebut, yang diambil hanya payoff maksimal dan minimum saja. Maka hasilnya dikali-kalikan dengan untuk yang maksimal dikalikan dengan optimis, sedangkan yang untuk minimum dikalikan dengan pesimis. Dan hasilnya ada 126, 121, dan 110. Untuk alternatif solusinya yaitu obligasi. Karena obligasi keputusannya tidak sepenuhnya optimis ataupun pesimis. Karena hal ini dikalikan dengan koefisien optimisme dan mengukur optimisme dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian dari kriteria Laplace. Nah, bisa dilihat dari kriteria Laplace ini ada probabilitas dan EV atau expected value. Nah, untuk menentukan nilai bobot yang sama atau kemungkinan peluang yang sama, yaitu menggunakan rumus. Nah, untuk menentukan probabilitasnya yaitu dengan P sama dengan 1/N, yang dimana N-nya yaitu ada obligasi, deposito, dan properti. Maka bisa disebut sebagai 3 probabilitas. Nah, untuk mencari EV atau expected value yaitu dengan menggunakan rumus sigma P dikali HI, yang dimana HI itu adalah payoff dari kejadian. Nah, bisa dilihat untuk obligasi ada 1/3 dikali 200 ditambah 1/3 dikali 65 dan ditambah 1/3 dikali 15 dengan menghasilkan 93,3. Untuk deposito ada 1/3 dikali 175 ditambah 1/3 dikali 100 ditambah 1/3 dikali 40 yang menghasilkan 105. Dan yang terakhir yaitu properti, ada 1/3 dikali 250 ditambah 1/3 dikali 150 dan ditambah 1/3 dikali minus 100 yang menghasilkan nilainya 100. Nah, dari sini nilai tersebut tidak ada yang sama peluangnya, tapi kita bisa mengambil nilai dari yang tertinggi, yaitu 105 dari deposito. Maka alternatif solusinya yaitu deposito. Itulah kriteria-kriteria tidak pasti dan cara penyelesaiannya. Sebelumnya saya mohon minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.